bersyukur kepada Bapa. Kalau Engkau masih memberikan kami waktu Tuhan, untuk kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian yang akan kami naikkan Tuhan, boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah urapan-Mu boleh terjadi di tempat ini Bapa, sehingga kami boleh bersuka cita Tuhan, dan hanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami segera akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sama-sama percaya kita katakan amin. Di hadapan
Terus dipotong ya, bisa dipotong. hidup kita biarlah menggenapi firman Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan berkarya bagi kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan.
saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita membuka hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan di waktu hambanya.
Aku juga kesulitan. Hah? Aku juga ada yang kesulitan. Apa? Yes. Apa yang dibuat juga? Faith come from hearing and hearing the word of God. Bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Sebab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 berkata bahwa jika kami bertemu dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan menyelamatkan kami. Kebenaran itu akan memerdekakan kami. Sebab Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata bahwa aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena ketika kami berjumpa dengan kebenaran itu, maka kami akan mengalami kelepasan, kami akan mengalami kemerdekaan. Terlebih yang sakit malam hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami siap Tuhan. Roh Kudus tolong kami, karena Engkau sendiri yang menuliskan perkataan-perkataan di 66 kitab ini Tuhan. Maka 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa dan membawa semua kami kepada kebenaran, supaya semua kami menjadi serupa, segambar dengan Engkau di tempat ini. Maka dengan demikian gereja Betani menjadi mempelai Kristus di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Roh Kudus tolong semua kami malam hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk dan mari kita membuka Alkitab kita dari pertama Tawarik Bapak Ibu, pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Satu ayat ini akan menjadi pokok pembahasan kita di malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Demikian saya membaca Alkitab teks saya dari pertama Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Satu ayat saja, tapi begitu powerful bagi kita di akhir zaman ini Bapak Ibu. Dan kita sementara mengakhiri 365 hari kalender Masehi. There's a new season before us. Ada musim baru di depan kita. Karena itu kita perlu sekali empowering by the Holy Spirit. Kita perlu penguatan dari Roh Kudus bagi kita. Demikian firman Tuhan berbunyi dan berkata, dari Bani Isakar orang-orang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini ChatGPT-nya Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat di sini ayat ini menggambarkan bahwa pengetahuan dari suku Isakar itu melebihi apa yang disampaikan oleh AI, ChatGPT, Perplexity, bahkan Cici dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Jadi suku Isakar di dalam Alkitab, khususnya di dalam dari pasal 12 ayat 32 ini diasosiasikan atau digambarkan dengan yang pertama namanya hikmat, kemudian yang kedua namanya pengertian zaman, yang ketiga artinya membaca tanda, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di dalam tim perangnya
Bapak Ibu, yang punya pengertian saat-saat yang baik. Kedua belas suku Bapak Ibu, yang suku yang satu adalah suku Lewi, mereka bertugas membawa Umim dan Tumim untuk menyatakan kehendak Allah dalam peperangan, untuk menghadirkan hadirat Allah dalam peperangan Bapak Ibu. Dan yang suku yang lain, ke-10 suku, itu adalah suku-suku yang akan berperang untuk Raja Daud Bapak Ibu. Tetapi satu suku ini begitu unik, yaitu suku Iskar. Very unik Bapak Ibu. Alkitab mendeskripsikan dan menjelaskan kepada mereka bukan suku yang disiapkan untuk berperang dalam tentara Raja Daud. Yang mereka lakukan cuma satu, memberikan advice. Bapak Ibu, mereka memberikan pengertian tentang saat-saat yang baik. Kalau maju berperang, bagaimana cara peperangan, bagaimana strategi. Mereka mengetahui hal-hal apa yang harus diperbuat orang Israel Bapak Ibu. Mereka mengetahui musim dan waktu. Kalau kita membaca konteks hari ini, pengetahuan spiritual mereka tentang tanda-tanda zaman jauh melampaui apa yang diajarkan, apa yang bisa kita ketik oleh ChatGPT. ChatGPT Bapak Ibu, dia mengkoleksi seluruh algoritma yang ada di dalam jaringan internet antara satu portal sistem komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Bapak Ibu, pengetahuan spiritual yang dari Roh Kudus jauh melampaui apa yang bisa didefinisikan, apa yang bisa diberikan oleh ChatGPT bagi kita, Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanan hidup ada banyak pertempuran Bapak Ibu yang dimana kita gagal. Oke lah, 1-2 kali pertempuran dalam pertempuran, tetapi peperangan itu panjang Bapak Ibu. Jangan kita kalah terus dalam pertempuran hidup ini, apalagi dalam peperangan yang panjang Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Alkitab menggambarkan Daud, seorang yang takut Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, mempunyai satu suku di dalam laskar dan tentaranya, yaitu suku Isakar, yang diasosiasikan dengan hikmat, pengertian tentang zaman, dan membaca tanda-tanda zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca tanda-tanda zaman dan diberikan pengertian oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi anomali bagi dunia ini. Anomali artinya bahwa tidak ada orang yang seperti dia Bapak Ibu. Karena memang kita orang Kristen harus menjadi anomali dari dunia yang kita tinggal ini Bapak Ibu. Kita tinggal di Taman Eden, bukan Taman Eden. Kesadaran ini menuntun kita untuk memiliki ketajaman roh yang tajam, fulfill with the Holy Spirit, berjalan dengan Roh Kudus untuk memahami realita yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu, untuk mengerti kehendak Allah pada era ini Bapak Ibu. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Itulah yang mengasosiasikan suku Isakar Bapak Ibu. Kalau kita bisa buka dalam Kejadian 49 ayat 14 dan 15 Bapak Ibu, di situ digambarkan tentang nubuatan yang disampaikan dari Yakub kepada suku Isakar Bapak Ibu. Alkitab menggambarkan bahwa orang yang dengan duduk diam tenang di situ terletak kekuatannya Bapak Ibu. Itulah sebabnya suku Isakar adalah orang-orang yang duduk dan diam tenang di dalam hadirat Tuhan. Ini paling penting bagi kita. Pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan harus lahir dari hadirat Tuhan Bapak Ibu. Pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan harus lahir dari intimasi kita dengan Tuhan. Sebab pelayanan-pelayanan yang lahir Bapak Ibu, yang lahir bukan dari hasil hubungan kita dengan Tuhan, digambarkan seperti apa yang disampaikan oleh Gamaliel di dalam Kisah Para Rasul. Jika pelayanan mereka datang dari Allah, maka pelayanan itu akan bertumbuh, berbuah, dan berkembang, bahkan menjadi berkat atas kota ini. Tetapi jika pelayanan mereka tidak datang dan berasal daripada Allah, Alkitab menjelaskan bahwa pelayanan itu akan hancur dengan sendirinya. Sebab muara dan ujung dari pelayanan itu adalah memuliakan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, ada 3 poin penting yang kita belajar bagaimana suku Isakar mendapatkan hikmat Tuhan. Hari ini kita adalah Isakar rohani Bapak Ibu. Petrus menggambarkan kepada kita
bahwa Bapak Ibu, saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang disebut parepidemos dan paroikos. Parepidemos dan paroikos artinya kita orang-orang yang sementara Bapak Ibu menumpang di dunia ini sebagai pengembara di dunia ini. Kita tidak establis di dunia ini, sebab kita akan pergi kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya menumpang di dunia ini Bapak Ibu. Dan perjalanan hidup kita, kita harus tahu kemana tiang api dan tiang awan itu menuntun kita. Hari ini tidak ada tiang awan dan tiang api yang berdiri, tetapi ada Roh Kudus yang perlu kita kenali kehendaknya di dalam hidup kita untuk meng-guidance kita dari hari lepas hari, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, poin pertama kita bisa temukan Bapak Ibu di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Kita dapat melihat, Bapak Ibu, teman-teman di OHP boleh buka dengan saya di Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus berdoa supaya orang-orang di Efesus, Bapak Ibu, ya, dan meminta kepada Tuhan kita, Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang sekian disampaikan bahwa jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, Ia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran, Bapak Ibu, akan menginsafi dunia, Bapak Ibu. Jadi salah satu dari tugas Roh Kudus, Bapak Ibu, adalah menuntun dan menggait kita. Roh Kudus itu artinya parakletos. Para artinya di samping, kletos artinya pribadi, oknum yang berdiri di samping kita, mengadvokasi kita, menolong kita, menegur kita, mengingatkan kita, Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan supaya, Bapak Ibu, supaya jemaat di Efesus itu memiliki pengetahuan dan mengerti tanda yada binalah itim, bahasa Ibraninya bilang begitu, Bapak Ibu. Yada artinya pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah itu lahir dari hubungan intim kita dengan Dia, mengenal Allah, mengenal hatinya, mengenal kesukaannya, mengenal tabiatnya Allah. How to know about God? Bagaimana mengenal Allah? Dengan membaca firman Tuhan, dengan pujian, doa dan penyembahan, ditambah dengan doa dan puasa, Bapak Ibu. Dan hal disiplin-disiplin rohani yang dapat kita kerjakan, dan itu menuntun kita untuk memiliki ketajaman roh untuk mengenal Allah, mengenal hatinya Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Setiap pagi menjadi kebiasaan kita, Bapak Ibu. Kalau kita terbiasa untuk memiliki pujian dan penyembahan, kata proskuneo itu artinya mengusap wajah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi seperti anjing yang datang menjilat wajah Tuhannya, memberikan penghargaan yang tinggi kepada Allah. Proskuneo, Bapak Ibu, mengusap wajah Tuhan. Bayangkan bagaimana ciptaan dan pencipta bertemu dan kemudian ada di dalam harmoni doa, pujian dan penyembahan. Because presence of God, it means hadirat Tuhan itu artinya kehadiratan Tuhan. Sebab jika Tuhan hadir, ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, maka ketika Allah hadir, Dia membawa seluruh kepenuhan yang melekat kepada dirinya, melekat kepada natur Allah yang adalah roh itu. Bapak Ibu, Dia membawa seluruh kasih, karunia, berkat ketika Dia bersekutu dengan ciptaannya dalam pujian dan penyembahan, dalam relasi dengan Dia. Jadi Paulus berdoa penting sekali bagi jemaat di Efesus yang baru bertobat, yang baru mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Paulus berdoa kepada mereka supaya mereka memiliki spiritual discernment yang tajam, roh yang tajam, Bapak Ibu. Mereka memiliki yadah bina lah itim, ya, mereka memiliki pengenalan yang tajam akan Allah, Bapak Ibu. Tanpa sadar, gereja di tempat ini dalam beberapa waktu ini mengalami yadah bina lah itim, Bapak Ibu. Jadi saya duduk dan saya melihat
sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari perjalanan pertama yang sudah lewat, kemudian ulang tahun, lalu kemudian prosesnya ada sebuah proses pemurnian atau gildal, sebuah khotbah yang bagus yang saya dengar dari Pak James, itu luar biasa. Proses pembersihan hati ini untuk kemudian menerima hal yang besar. Dan singkatnya, beberapa waktu yang lalu ada peresmian tanda tangan yang ada di depan, kita lihat bersama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi proses-proses itu menandai bahwa kita mengenal waktu dan kehendak Allah. Kalender Masehi menandai Bapak Ibu 365 hari kalender Masehi. Tetapi dalam 365 hari itu kita perlu yadabinalah itim. Artinya kita perlu untuk memahami, mengetahui, memiliki kehendak Allah dan ketajaman roh day by day in our daily life. Ini yang penting Bapak Ibu. Segala yang terjadi lebih mendekatkanku mengenal akanmu selalu. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita membawa kita untuk mengalami yadah Bapak Ibu. Yadah itu artinya Bapak Ibu kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Bayangkan kalau jemaat di sini Bapak Ibu, orang Surabaya bilang ngangenin sama Tuhan, dingangenin sama Tuhan Bapak Ibu. Pagi-pagi biasanya menyembah, lalu Tuhan tanya, ya ngendi gereja Betani, kok suaranya nggak aku dengar ya? Nah itu Tuhan tuh ngangenin begitu, bayangkan Bapak Ibu. Ya bukan ngangenin suaminya orang, bukan ngangenin istrinya orang ya, tapi Tuhan ngangenin kita, amin. Tuhan itu ngangenin. Bahasa kerennya hari ini, kalau nggak ada lu itu nggak rame. Jadi Tuhan itu ngangenin sama kita. Jadi Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus itu mengalami Bapak Ibu, mengalami pengertian rohani, mata rohani mereka dibukakan untuk mengerti, mengenal tanda-tanda zaman, membaca situasi dengan jernih. Kita tidak saja hidup Bapak Ibu di alam roh, tapi kita hidup di dunia nyata. Orang yang hidup di dunia nyata seperti kita begini Bapak Ibu, kalau orang itu hidup dalam dimensi roh, dia tajam dengan Roh Kudus, maka dia dapat mengenali orang-orang yang tidak bisa hidup di dalam roh sekalipun mereka menyebut dirinya hamba Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun hamba Tuhan. Jadi Paulus berdoa, Tuhan aku berdoa kepadamu. Hari ini juga kita berdoa supaya jemaat di tempat ini mengalami yadah binah la itim. Jemaat di tempat ini memiliki ketajaman roh. Jemaat di tempat ini dapat mengerti, membaca situasi-situasi dan tanda-tanda, menghubungkan fakta dan rencana Allah, peka terhadap kehendak Allah di dalam hidupnya. Bayangkan jika gereja di tempat ini yang pertama itu Bapak Ibu dapat membaca situasi dengan jernih, kemudian menghubungkan fakta dengan rencana Allah dan peka terhadap kehendak Allah atas gereja ini, atas jemaat, atas kota ini. Boom, sesuatu terjadi, ada transformasi karena orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang dikatakan suku Isakar Bapak Ibu. Jadi perlu bagi kita bagaimana menjadi seperti suku Isakar. Ada perangnya, peperangan, kita bisa kalah di 1-2 pertempuran. Tapi jika kita masuk dalam The Isakar Dimension Bapak Ibu, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Kita makhluk rohani yang tinggal di dunia rohani. Orang-orang yang ada dalam dimensi rohani dapat mengerti apa yang ada di dunia jasmani. Tapi orang-orang yang tidak hidup dalam kepekaan Roh Kudus, dia tidak mungkin dan tidak pernah memahami hal-hal spiritual dengan baik. Saya mengungkapkan sebuah, termasuk guyon juga ketika membalas perkataan, membalas postingan Pak Gembala. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak percaya akan kehendak Allah Bapak Ibu. Dia hanya mengerti Allah itu Bapak Ibu di dalam pikirannya dia.
Tapi realitas Allah yang hidup itu tidak dia pahami. Itu masalahnya. Dia berkata, Bapak Ibu, dia berkata, jika ada izin jadi di tempat ini, potong kepala saya. Hari ini izin sudah jadi, tuntut dia untuk potong kepalanya dia. Sebab dia tidak percaya kepada realitas Allah yang hidup, Bapak Ibu. Allah yang hidup sanggup melakukan apa saja. Ya. Bukankah Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan oleh pemerintah sekalipun akan menandatangani izin itu, katakan amin. Ya. Hati raja-raja dan hati penguasa ada dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya saya selalu bernyanyi. Ya. Bapak Ibu, ada salah satu lagu yang saya katakan, Bapak remas hatinya. Ketika saya mau tanda tangan, kemarin izin yayasan kami keluar, Bapak Ibu, saya buat sebuah yayasan baru lagi untuk pelayanan narkoba dan AIDS yang akan kita jalankan. Rehabilitasi narkoba sudah ada, sekarang kita buat yayasan yang baru untuk ganti yayasan yang lama, sekaligus kita persiapan juga untuk melayani orang-orang seperti AIDS dan lain sebagainya di kota ini. Mau tanda tangan Pak Lurah kemarin, saya berdoa dengan sekretaris, singkat dengan Pak Eki namanya. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Pak Lurah ini nggak neko-neko, nggak ada macam-macam, tanda tangan cepat, nggak ada tunda-tunda. Habis dari acara kita di sini, Pak Lurah ketemu saya, Pak aku udah tanda tangan, ambil aja sekarang. Puji Tuhan, amin. Iya, hati raja-raja, penguasa ada dalam tangan Tuhan. Nyanyi itu kalau izinnya keluar, kalau ada hal yang susah, Bapak kan sentuh hati, jangan cuma sentuh, remas hatinya, remas. Bapak remas hatinya, kalau Tuhan suruh remas hati, dikit-dikit sedikit, nah itu dia tekin sudah. Amin. Jadi ini Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus berdoa bagi gereja Efesus, dia meminta kepada mereka supaya Roh Kudus memberikan pengertian yang pertama untuk membaca situasi dengan jernih. Puji Tuhan, di sini jemaat yang hadir adalah orang-orang yang terpilih dan terpanggil, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu menghubungkan ini, apakah kebetulan? Tidak pernah ada kebetulan di dalam hidup ini. Semua desain by God. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan Allah turut bekerja. Artinya pantas sinergi. Allah itu adalah Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, tapi Allah yang sama juga ada di dalam waktu, supaya dia mengatur, menghubungkan sumber daya dan orang-orang supaya mengerjakan mujizat bagi saudara dan saya. Katakan amin. Allah turut bekerja dalam segala hal, mengerjakan kebaikan bagi saudara dan saya dalam Kristus Yesus Tuhan. Roma 8:28. Allah menghubungkan fakta. Orang-orang Isakar diberikan kepekaan untuk menghubungkan fakta dengan rencana Allah. Paulus berdoa supaya kita menjadi Isakar rohani. Dan yang berikut adalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita peka dengan kehendak Allah. Coba Bapak Ibu, ini adalah waktunya Tuhan. Kita harus ada dalam kairos, Bapak Ibu. Katakan, saya mau senantiasa. Bapak Ibu ikut saya mau senantiasa hidup dalam kairos. Gereja di tempat ini sudah mengalami kairosnya Tuhan. Satu kairosnya Tuhan itu udah jadi. Ada kairos-kairos yang lain. Ada the serial of blessing. Bapak Ibu, Yohanes, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, everything will be added into your life. Kata will be added itu artinya the series of blessing. Kalau Bapak Ibu nonton film Terminator, itu kalimatnya selalu di akhir film, I'll be back. Jadi the series of blessing will come jika kita peka terhadap kehendak Allah, Bapak Ibu. Sebab Allah selalu berurusan dengan orang-orang yang cinta Dia. Allah selalu bersinergi, spirit by spirit. Allah yang cinta kepada penyembahan. Penyembahan itu sangat menyukakan Dia, Bapak Ibu. Doa, penyembahan, pembacaan kitab suci, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Kembangkan itu sebagai the spirit of Isakar in our life, in our ministry, in your family. Tanamkan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita, apakah saya sudah dapat membaca zaman ini dengan mata rohani, Bapak Ibu? Ini penting bagi kita. Kalau kita dapat melihat, membaca tanda-tanda zaman, Tuhan berikan kepekaan, ada roh pembeda dalam hidup
hidup kita, Bapak Ibu. Ini penting sekali supaya kita dapat mengenali orang-orang yang ini tulus dalam pelayanan dan tidak tulus dalam pelayanan. Apa tidak, Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan pekerjaan saya ke depan? Bagaimana orang ini, dia jujur atau tidak, dia honest apa tidak, dia tulus atau tidak. Roh Kudus akan tanamkan dalam hidup kita jika kita memiliki kepekaan. Roh Kudus lebih dari ChatGPT. ChatGPT membuat orang itu bodoh. Bapak Ibu, saya menyusun beberapa skripsi dan saya katakan bagi anak-anak, saya punya aplikasi Turnitin. Jadi kalau saya cek skripsinya itu pakai ChatGPT, saya robek, saya buang tempat sampah. ChatGPT membuat orang bodoh. Roh Kudus tidak pernah membuat orang bodoh. Roh Kudus membuat orang cerdas, Bapak Ibu. Sebab pencipta kita yang merancang kita, Bapak Ibu. Pencipta kita yang merancang kita. ChatGPT cuma memberitahu apa yang sudah ditulis oleh orang lain, kemudian memunculkannya kepada kita. Roh Kudus memberitahukan apa yang belum terjadi di masa depan bagi kita, katakan amin. Roh Kudus menuntun kita. ChatGPT tidak pernah bisa lakukan itu. Itulah hebatnya orang-orang suku Isakar. Hidup ini adalah peperangan, Bapak Ibu. Peperangan itu panjang, 1-2 pertempuran kita bisa kalah. Tetapi kita tidak boleh kalah dalam seluruh rangkaian peperangan rohani kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Digunakan kata metodea diabolos, artinya strategi iblis. Itu licik. Dia akan mencoba untuk menarik kita, memikat kita, perhatian kita, kasih kita, rasa kita, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak lagi memiliki kepekaan. Ya, orang yang bertumbuh rohani itu dapat dikenali, tapi orang yang jatuh itu dia tidak, tiba-tiba dia tidak sadar bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Pertanyaan ini bagi kita supaya kita mendiagnosa, apakah saya sudah dapat membaca tanda zaman ini? Apakah saya memiliki mata rohani untuk dapat melihat situasi yang terjadi, apa yang sedang terjadi? Itulah sebabnya Habakuk naik ke tempat yang maha tinggi dan dia berkata, Tuhan, aku mau menanti apa yang mau Kau lakukan bagi kotaku. Kota tempat tinggi artinya the presence of God, hadirat Tuhan. Orang-orang yang naik ke hadirat Tuhan, level up, adalah orang-orang yang dapat memahami realitas apa yang akan terjadi atas kota ini, Bapak Ibu. Yang kedua, syarat bagi kita menjadi orang-orang suku Isakar, yang pertama tadi adalah berdoa, Bapak Ibu. Doa itu hal yang paling penting. Mengapa kita berdoa? Satu, dengan berdoa kita berelasi dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Karena kita tahu Allah menjawab doa-doa kita. Orang yang berkata bahwa kalau izin itu keluar potong leher saja, dia berdoa, tapi dia tidak tahu kepada siapa dia berdoa, Bapak Ibu. Yang ketiga, dengan kita berdoa, maka segala sesuatu akan menjadi jauh lebih baik. Because prayer driven our pray. Holy Spirit driven our pray. Roh Kudus akan mendorong doa kita. Itu sebabnya pray artinya, Bapak Ibu, push pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Dan 3 tahun Bapak Ibu berdoa, there something happen before you, ada sesuatu yang terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu, Lukas 10 ayat 39. Boleh teman-teman tampilkan di layar. Ya. Lukas 10 ayat 39, Alkitab berkata bahwa Mary sitting on the feet of Jesus Christ and keep hear what the Jesus told to her. Perempuan itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya. Situasi ini menggambarkan Maria dan Marta, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus adalah important person that visited the home of Martha and Mary, Bapak Ibu. Marta mencoba untuk melayani Tuhan dengan segala skill yang dia punya. Apakah itu baik? Sangat baik, Bapak Ibu. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, bahwa kehadiran pribadi yang datang di rumah itu bukan pribadi yang biasa-biasa. Itu Yesus Kristus yang datang, Bapak Ibu. Maria tidak memahami, Marta tidak memahami esensinya di situ, Bapak Ibu. Artinya hari ini kalau Yesus datang, jangan kita sibuk-sibuk. Kalau ada roti, aku ada makan, boleh. Tapi jangan langsung ibu-ibu keluar dari tempat ini
Bapak Ibu. Sebab Alkitab berkata di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Alkitab juga berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji untuk hari ini dan akan datang. Bertemu dengan Presiden Prabowo itu baik, bertemu dengan Ratu Elizabeth itu baik, bertemu dengan Allah jauh lebih baik, Bapak Ibu. Sebab manusia bertemu dengan pencipta dan dia hadir itu luar biasa. Tidak ada pertemuan di dunia ini yang sehebat ibadah Kristen. Jangan pernah lalaikan dalam hidup ini. Sebab ketika kita beribadah, pencipta hadir. Kita bertemu Prabowo, Tuhan belum tentu hadir. Ini yang penting Bapak Ibu, supaya kita mengerti esensi ini. Itulah sebabnya kita berkata, jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadah yang telah dilangsungkan, yang telah dibiasakan, yang telah ditetapkan, yang telah diteruskan oleh para rasul kepadamu. Ini penting sekali. Marta mencoba untuk menarik perhatian Tuhan, dan dia pikir Tuhan akan senang dengan dia. Tuhan tidak memarahi dia, tapi Tuhan memberitahu ada hal yang paling penting. Bapak Ibu bisa klik di ChatGPT setelah ini. Hukum Pareto. Hukum Pareto itu hukum 80, hukum prioritas. The law of priority. Jika kita melakukan hukum prioritas, 20% dari hal-hal yang paling penting di dalam hidup ini, maka resultnya, hasilnya adalah 80% kita menikmati hasilnya. Tapi jika tidak, kita lakukan 80% hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini, dalam skala prioritas kita, maka hasilnya kita cuma tuai 20%. Hukum Pareto mengajarkan jika 20% kita lakukan hal-hal yang paling penting, skala prioritas. Yang pertama Tuhan, keluarga, pekerjaan Bapak Ibu. Lalu hal yang paling penting, before start the day, naikkan pujian penyembahan, baca Alkitab, renungan keluarga, dan lain hal-hal itu disiplin rohani. Akan ada hal-hal luar biasa yang terjadi. Ada perubahan karakter. Kita mengerti kehendak Allah dalam hidup ini. Tuhan akan membawa pasu, Tuhan akan membawa klien, Tuhan akan membawa investor ke dalam kehidupan kita. Yang dibenarkan diri kita dulu. Jangan berdoa minta investor. Investor itu akan datang jika ada hadirat Allah dalam hidup kita. Jika you will be the man of God. Katakan amin. Kita mencari wanita-wanita Allah dan orang-orang Allah dalam hidup kita. Tuhan akan membawa investor dalam hidup kita. Demi Tuhan Allah yang hidup sampai hari ini. Hampir 16 tahun panti asuhan Batu Penjuru tidak pernah membuat proposal satupun. Sebab Allah yang hidup memelihara Batu Penjuru. Hambanya ini mengenal dengan pasti siapa yang dia sembah, siapa yang dia ikuti. Allah saya Allah yang hidup. Ya. Hanya orang yang tidak mengenal Allahnya, dia hanya tahu dia beribadah, tapi dia tidak percaya. Kalau ada orang Kristen bilang izin tidak keluar, potong kepala saya, tuntut dia. Sekarang sudah keluar, mana buktinya? Potong kepala. Itu orang yang tidak mengenal Allah itu dengan baik dan benar. Itu contoh orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Dekatis ketiadaan Allah dalam hidupnya. Dia harus tahu siapa Allah saya. Dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berperkara. Katakan amin. Siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Marta mencoba untuk mencari perkenanan Tuhan. Tuhan tidak marah. Tuhan bilang baik sekali. Ya, murid-muridnya mungkin juga kepingin makan enak. Wah, mungkin mereka sudah, mereka sudah lihat, kok Tuhan Yesus belum makan ya? Itu ada babi kecap. Orang Israel pada waktu itu memang nggak makan babi kecap karena kosher, yang berkuku belah nggak makan. Tapi saya ngebayangin aja ada makan enak. Itu tuh Petrus dan yang lain. Yang murid-muridnya bilang, terus lu ngomong sama Tuhan Yesus, mulai makan. Murid-murid Petrus bilang, ngawur, rawani aku, nggak berani aku. Iya. Murid-murid lihat sebenarnya makanan sudah enak-enak. Bayangkan Marta sibuk jadi bayangkan waktu itu makanannya enak-enak kan. Petrus sudah didorong-dorong, ayolah terus, kita lapar. Ngomong, lapar ini. Terus aku, rawani aku, nggak berani aku. Udah enak, udah enak tuh. Marta sibuk. Tapi Bapak Ibu lihat yang dilakukan Maria. Maria
duduk di kaki Tuhan. Sebab dia tahu siapa yang paling penting yang hadir di dalam hidupnya adalah Tuhan Yesus. Siapa yang mengunjungi rumahnya adalah Tuhan Yesus. Saya suka sebuah lagu lama dari gereja Protestan dan sering saya nyanyikan. Saya kalau khotbah pernikahan sering saya pakai lagu ini Bapak Ibu. Lagu ini seperti ini kalau Bapak Ibu tahu ya. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau letakmu yang tetap. Artinya berbahagia tiap rumah tangga, tiap pribadi, tiap keluarga jika Yesus Kristus adalah tamu yang tinggal tetap. Marta mengetahui ini. Tuhan Yesus lebih dari sekedar pribadi yang datang bertamu berkunjung di rumahnya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Sang Kurios. Perkataannya memberi hidup Bapak Ibu. Itulah sebabnya Marta duduk dan dia terus mendengar. Dan Alkitab berkata pada pasal yang ke-42 bahwa Yesus berkata kepada Maria, Maria telah mendapatkan bagian yang terbaik, the best portion in her own life. Dan tidak pernah akan diambil darinya. Sebab dia mendengar perkataan Allah. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Bapak Ibu. Perkataan-perkataan Allah itu hidup. Mari kita proklamasikan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jangan pernah dengar kata-kata motivasi dalam hidup ini. Perkataan Allah memberi hidup, motivasi nggak berhidup. Tuh lihat tuh, Mario Teguh, the golden ways itu. Bapak Ibu akhirnya jatuh ya Bapak Ibu. Dia mengajarkan tentang motivasi tentang kebenaran. Dia sendiri tidak hidup kebenaran. Hari itu kalau dia mengakui bahwa Kinar itu adalah anaknya, selesai sudah. Orang akan terus mengikuti dia. Pakai acara Golden Ways. Golden Ways cuma Alkitab Bapak Ibu. Amin. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah penting hikmat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Marta memahami hal ini dengan baik. Cerita Marta dapat kita temukan juga dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Jemaat di Efesus Bapak Ibu, itu mereka melayani dengan luar biasa, gereja utama. Tapi mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan kita Bapak Ibu, pel gereja di depan, buka pintu gereja, berdiri di stand mic, operasikan apapun keterlibatannya, yang paling kecil upahnya 1 dinar. Katakan amin. Orang masuk jam 6 pagi sampai jam 6 sore 1 dinar. Jam 3 sampai jam 6 1 dinar. Jam 4 sampai jam 6 sore 1 dinar. Apa yang mau dibanggakan? 1 dinar. Jadi kalau ada yang gaya-gaya, kasih tahu dia, bro 1 dinar. Sambil ngepel gereja, lap kursi, atur kursi. Nanti ada yang stand-stand, ada yang main apa yang itu. Sama-sama katakan, bro sama-sama kita 1 dinar ya. Bapak Ibu kiri kanan katakan, bro sama-sama kita 1 dinar. Pakai itu 1 dinar pakai. 1 dinar, Alkitab bilang amin, 1 dinar itu 1 dinar. Amin. Karena aku khotbah jadi nanti 2 dinar, enggak 1 dinar. Dibahasakan dalam bentuk yang lain. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi jemaat Efesus itu mereka mengalami kejatuhan. Alkitab berkata, bangkitlah, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, engkau telah jatuh. Alkitab menggunakan engkau telah jatuh. Meninggalkan kasih yang mula-mula artinya tidak suka doa, tidak suka baca Alkitab, tidak suka hal-hal yang rohani. Alkitab menjelaskan sudah jatuh, tidak perlu berdosa dulu. Tapi tidak suka baca Alkitab, tidak suka hafal ayat Alkitab. Orang Alkitab bilang hafal, baca dan renungkan, meditasi itu. Makanya ada lagunya. Kalau Bapak Ibu mau meditasi, nggak perlu healing, nggak perlu yoga meditasi, nggak usah. Duduk begini, lalu nyanyi lagu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dan duduk diam, dengar. Nggak usah pakai acara healing, pakai acara dengan lagu kling. Nggak usah. Renungkan firman diberkati, amin. Iya, nggak usah yoga healing,
relaksasi. Iya, dengarkan firman. Bapak Ibu, jadi jemaat di Efesus dikatakan sudah jatuh karena meninggalkan kasih. Meninggalkan kasih artinya apa? Tidak suka lagi kepada hal-hal yang spiritual, yang rohani. Orang kalau tidak suka kepada hal-hal yang rohani, dia sudah jatuh, Bapak Ibu. Tidak suka doa, tidak suka baca Alkitab. Kalau ngomong rohani itu dia congek ya. Oh enggak. Hati-hati Bapak Ibu. Ini tanda-tanda jemaat di Efesus. Coba kalau kita seperti itu, lalu kita nyembah, haleluya, aku sembah Kau Tuhan. Tuhan, lambe turah, ngomong roh gitu, Bapak Ibu. Jadi jemaat di Efesus, Bapak Ibu, itu meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, meninggalkan kasih yang mula-mula itu kita selingkuh sama Tuhan. Orang Kristen bisa selingkuh Tuhan loh. Ada lagu yang bilang, jangan pernah nyanyikan lagu itu ya. Ku cinta dia tapi nyaman dengan aku cinta dia tapi nyaman dengan orang lain. Tidak boleh, itu namanya selingkuh rasa. Aku sih cinta dia tapi nyaman dengan dia. Dari mana? Orang Bali bilang, oh jelmoni. Nah ini. Jadi jemaat di Efesus itu selingkuh rasa sama Tuhan. Aktivitas jalan, nyanyi, menyembah, tapi hatinya tidak terikat. Dia nyaman dengan lain. Karena itu dalam pertama Yohanes pasal yang kedua, Alkitab bilang, jika kamu cinta dunia ini, otomatis kamu menjadi musuhnya Allah. Ini yang penting. Kita sebab apa? Dunia ini bukan rumah kita. Kita cuma tinggal sementara. Nanti ada saatnya kita inailahi wa inailahi rojiun kok. Ada saatnya kita kembali. Makanya Kos Plus itu benar. Bapak Ibu tahu Kos Plus? Bukan Kos Plus ya, Demertis atau iya Demertis kalau nggak salah, atau Deloitte salah, Deloitte. Kembali, kapankah kita akan kembali lagi? Karena lagu seperti itu lagu-lagu zamannya Pak Gem ya. Iya. Kapankah kau datang kembali? Nggak ada yang balas ya. Iya. Kan ku beri seperti itu kan, itu lagu rohani loh. Dijelaskan oleh Kospus dalam sebuah podcast. Jadi kapan kalau Tuhan datang kembali? Tuhan tanya kita Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dibalas dengan Wahyu pasal 14 ayat 13, bahwa mulai saat ini berbagilah orang-orang yang meninggal dalam Tuhan, bahwa mereka akan menikmati perbuatan mereka selama hidup mereka. Iya. Jadi kalau selingkuh sama Tuhan jangan Bapak Ibu. Kalau selingkuh sama Tuhan aja nggak boleh, apalagi selingkuh sama pasangan. Iya. Jadi ini yang penting Bapak Ibu. Lukas 10:39 menggambarkan bagaimana Maria mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Duduk banyak di kaki Tuhan. Ada masalah apa? Duduk banyak di kaki Tuhan. Ada banyak apa-apa, doa. Saya kasih highlight buat Pak Gembala dalam sebuah diskusi. Dia bilang ketika habis doa malam, dia bilang kita ini dari ini. Oke, dan jemaat semua menyambut dengan baik. Jemaat memahami kehendak Allah dan kehendak Tuhan dan selaras sehati. Itu keren. Coba bayangkan ketika Pak Gembala cerita, kita keluar dari ini misalnya, lalu enggak Pak, tapi semua kompak, itu hal yang baik. Berarti kita memiliki spirit yang sama yang dibangun bersama-sama, amin. Itu yang diperlukan hari-hari ini. Lukas 10:39, Maria mengerti kehendak Allah, duduk di kaki Tuhan. Lebih banyak ambil waktu lah banyak dengan Tuhan. Orang Alkitab sendiri bilang kan, Alkitab bilang bahwa dengan tinggal diam tenang di situ terletak kekuatan. Iya, ayam baru bertelur 1 aja tapi itu dia udah kotek-kotek kiri kanan banyak. Ini yang penting. Jadi poin yang kedua, poin yang pertama, bagaimana kita memiliki roh Isakar Bapak Ibu, adalah satu, kita berdoa supaya kita memiliki yadabinalah itim, memiliki pengetahuan yang rohani, memiliki ketajaman roh Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita mencontohi kehidupan Maria, duduk di kaki Tuhan.
Yang ketiga, Bapak Ibu, kita membuat perjanjian dan komitmen dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Teman-teman tolong tampilkan di layar. Terima kasih. Ya. Yang ketiga adalah memiliki kehidupan seperti Daniel. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan yang biasa minum oleh Raja Nebukadnezar. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel pengertian dan pemahaman tentang mimpi dan berbagai pengetahuan. Jika hidup ini perlu komitmen dalam hidup ini, Bapak Ibu katakan amin. Pernikahan itu butuh komitmen. Aku berjanji setia bahkan sampai maut memisahkan kita, miskin kaya, itu janji, itu komitmen, itu covenant, Bapak Ibu. Ikut Tuhan juga ada perjanjian. Saya ikut Tuhan apapun yang terjadi, malam-malam untuk beramai dan berantas, pedang, mara bahaya, penyakit, maut, ketelanjangan, tidak pernah memisahkan aku dari kasih Kristus. Apapun yang terjadi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Dalam hidup ini, singkene singketo, Yesus dogen, sareng ida sangat Yesus cenigai. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Daniel membuat ketetapan. Daniel 1 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Daniel membuat ketetapan ergo samai. Daniel berkata untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Makanan kita Bapak Ibu adalah firman. Makanan saudara dan saya adalah firman. Kita adalah manusia rohani sekaligus manusia jasmani Bapak Ibu. Kita adalah antropos pneumatikos, manusia roh. Sebab itu manusia roh kita butuh makan ini. Makanannya ada banyak jenis, ada berbagai restoran di dalamnya ini. Dari Kejadian sampai kita Wahyu 66 restoran. Makan apa saja ada di sini. Bapak Ibu makan restoran pertama namanya Kejadian. Di restoran itu Bapak Ibu bisa menemukan kisah tentang Allah penciptaan. Makannya enak. Ya sedikit tegang urat kepala tapi tidak apa-apa. Oh ya, Allah hari ke-7 buat apa, istirahat, hari ke-5 bikin apa. Itu nanti sampai di restoran Keluaran itu ada makanan jenis-jenisnya Bapak Ibu. Amin. Sampai di restoran Matius, sampai di restoran Markus. Jadi ini makanan kita, makanan rohani kita adalah Alkitab ini. Tanpa ini roh kita mati. Tidak ada hal yang paling hebat. Kalau kita baca Mazmur 119, Alkitab menggambarkan firman ini ketetapan, perintah, Taurat, peringatan. Itu menyenangkan jiwa, membuat mata bercahaya, membuat muka bercahaya, membuat pengertian, membawa kita kepada kebenaran, meluputkan kita dari bencana dan lain sebagainya, mendatangkan kesukaan kepada Allah. Ini firman Allah Bapak Ibu yang ditulis oleh Allah. Saya heran. Iya, kadang Alkitab dijadikan obat tidur. Baca Alkitab lalaknya tutup Alkitab di muka sini. Iya. Ada anak-anak muda yang jatuh cinta, tai kuluk pukul ganting, tai kucing rasa coklat, tapi suratnya itu loh dikumul-kumul dibaca gitu. Alkitab nggak dibaca. Iya. Daniel membuat ketetapan untuk apa Bapak Ibu? Tidak menjadikan dirinya. Makanan kita adalah Alkitab, makanan rohani ini. Kita tinggal di dunia ini, roh kita perlu diisi supaya Bapak Ibu itu mengkanter. Di sekeliling kita ada filter, di sekeliling kita yang akan menarik kita. Setan berusaha untuk apa? Memprovokasi kita dengan berbagai cara, supaya apa? Mengikat kita dengan berbagai cara, menarik kita, memikat kita, perhatian kita, rasa kita, semua kita ditarik supaya menjauh dari Kristus Yesus itu. Ini Bapak Ibu. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia membuat komitmen. Orang membuat MOU. Bapak Ibu siap membuat MOU? Tidak makan makanan yang lain selain firman. Tuhan, saya berjanji saya membuat MOU dengan engkau. Orang-orang yang berani membuat MOU ketetapan dengan Tuhan. Ayat yang ke-9, tolong ditampilkan Pak Bro. Ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sambung lagi
ayat 10, 11. Tetapi berkatalah, sampai nanti ayat sekian Bapak Ibu bisa baca, itu Tuhan kasih karunia-Nya macam-macam luar biasa. Dia tahu tentang mimpi, boleh mimpi nanti dia tafsir. Hebat itu. Alkitab menjelaskan bahwa Daniel memiliki the excellence of spirit, roh di atas rata-rata. Karena dia berani membuat MOU dengan Tuhan. Jadi orang Kristen harus berani membuat MOU. Buatlah MOU itu dari hal yang sederhana. Baca Alkitab 1 hari 5 pasal, pasti diberkati. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh baca kitab suci. Ya, jangan baca cerita manga, drama Korea, di TV diinstal drama Korea. Waduh. Itu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu, apa yang Daniel lakukan itu mendatangkan berkat. Jadi mari prinsip-prinsip 3 poin ini menolong kita untuk menjadi suku Isakar. Dan contoh yang terakhir, Bapak Ibu bisa buka di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat 25. Simon adalah orang yang digambarkan memiliki spirit dari suku Isakar, Bapak Ibu. Ada Yerusalem seorang yang bernama Simon. Ia benar saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. 1. Roh Kudus ada di atasnya. Lagi bro, ayat 26. Roh Kudus ada di atasnya, itu poin 1, 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan kepada dia bahwa sebelum dia mati, ia akan melihat Mesias. Yang berikut ayat 27. Dan dia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Bayangkan, Roh Kudus ada di atas. Roh Kudus janji kepada dia mau ke Bait Allah, Roh Kudus bawa dia ke Bait Allah. So closely, begitulah Bapak Yesus, Bapak Ibu. Jadi Simon, orang Kristen, harus bucin sama Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, do you know bucin? Tahu ya, ibu-ibu tahu bucin, yang tertawa tuh tahu bucin. Bucin tahu ya? Iya. Bagem pasti bucin sama Bugem. Mantap. Kalau saudara bucin sama Tuhan, wow. Tuhan pasti, kalau Tuhan disenangkan, luar biasa. Hal-hal yang besar akan terjadi. Kasih karunia, spiritual gift akan dilepaskan dalam kehidupan kita. Bahkan dia satu-satunya orang yang dapat mengenali bahwa bayi yang akan dia gendong itu adalah Mesias. Sekalipun Yesus masih bayi Bapak Ibu dan digendong oleh Simeon, tapi secara ilahi Sang Mesias menggendong Simon dalam hadiratnya. Katakan, Yesus itu masih bayi, tapi dia adalah Tuhan. Dia Allah sejati manusia 100%, dia juga ilahi 100%. Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia, lahir dalam daging ini, ya. Digendong itu sama Simeon. Sekalipun Yesus bayi itu, tapi dia adalah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan, Simeon manusia fisik menggendong Yesus fisik, tapi spiritual Simeon digendong oleh Sang inkarnasi itu, Allah yang datang dalam rupa manusia. Simon mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia berkata begini, di dalam tradisi gereja ortodoks Bapak Ibu ada sebuah istilah namanya nun dimitis. Simon berkata begini, Tuhan, aku sudah lihat Yesus, aku sudah menggendong Yesus, sekarang aku tidak ingin apa-apa dalam hidup ini, aku mau pulang. Tuhan, aku mulai. Iya. Aku mau pulang. Iya. Aku sudah capek di dunia ini, Tuhan, aku sudah puas. Karena yang paling Simon nantikan adalah Bapak Ibu, dia berjumpa dengan Sang Mesias. Amin. Apa yang mau kita cari di dunia ini? Ke gunung tinggi ku cari, mencari damai tapi tak dapat. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai tidak ketemu. Namun akhirnya damai dapat ku temukan juga.
juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Cari damai lalu pakai narkoba, drugs gitu, akhirnya rusak lalu direhab. Saya layanin sudah angkatan kedua di Rutan Bapak Ibu. Udah ada banyak kisah di situ, kita sharing kelompok, diskusi lucu-lucu. Ya, mereka berusaha untuk mencari damai. Ada satu ibu namanya Kokom. Saya mengajar tentang persepsi. Bagaimana persepsimu tentang narkoba? Masing-masing tampil di depan. Yang satunya dia bilang, saya pakai narkoba supaya saya ngewe, katanya, kurang ajar. Jadi orang cari damai untuk memuaskan. Tidak ada tempat di bumi ini. Alkitab menjelaskan Yesus adalah sang damai. Bahkan sampai PBB buat PBB itu, bangsa-bangsa buat PBB untuk mendamaikan. Tidak ada damai-damai. Yesus adalah Raja Damai. Penggenapan dalam Yesaya 9 ayat kelima namanya disebutkan orang. Yang pertama, the wonderful counselor, penasihat yang ajaib, datang kepada Yesus. Jitu nasihatnya. Jangan kepingin karena dia wonderful counselor datang kepada Yesus. Tuhan, aku mau tembus 3 nomor. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Ya, itu namanya SSB forecast. Ya. Tuhan, aku mau ada nasihat-nasihat yang pasti, yang jitu jalan keluar. Wonderful counselor, penasihat ajaib. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Yang kedua, Almighty God, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang terakhir, Prince of Peace. Mencari damai di mana? Sampai ada orang sakit damai dikasih nama anaknya damai, enggak damai juga. Meskipun namanya damai, tapi harus datang kepada Yesus. Berbahagialah dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Jadi bayangkan betapa Simeon mengalami perjumpaan dengan Tuhan, the spirit of Isakar, Bapak Ibu. Jadi 3 poin penting yang perlu kita belajar untuk memahami spirit of Isakar, Bapak Ibu. Hari ini tidak ada suku Isakar, tapi kita adalah Isakar rohani, Bapak Ibu. Dari cerita Isakar ini ada spirit yang kita ambil, ada roh yang kita ambil, hal rohani yang kita ambil. Yang pertama, Efesus 1 ayat 17. Kita perlu kuat di dalam doa supaya kita mengalami yada bina latitim. Dengan doa itu, Bapak Ibu, itu membuka pengertian-pengertian kita supaya kita dalam mengikuti Allah, kita memahami situasi yang lebih jernih, kita mengembangkan fakta dan rencana Allah, peka terhadap kehendak Allah di dalam hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam Lukas 10:39, bagaimana Maria duduk di kaki Tuhan, mengambil waktu untuk memahami the willingness of God in her own life, dalam kehendaknya, memahami kehendak Allah. Lawannya adalah Wahyu 2 ayat 40. Jangan sampai kita keluar selingkuh dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang penting. Orang yang hanya aktivitas rohani, tapi Alkitab berkata bahwa engkau telah jatuh jauh. Jadi yang tidak suka kepada hal-hal yang spiritual itu sudah jatuh, Bapak Ibu. Tidak suka kepada hal-hal yang rohani. Yang ketiga, Daniel 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kemudian Lukas 2 ayat 25. Daniel membuat ketetapan untuk apa? Bapak Ibu, berkomitmen, tidak menajiskan dirinya. Bapak Ibu, menjaga hati kita. Makanan yang kita makan harus kosher, makanan Ibrani, tidak berkuku belah, Bapak Ibu. Tetapi hari ini oleh karena Kristus Yesus kita dapat makan babi. Tapi yang kita makan juga adalah, Bapak Ibu, 66 kitab ini, Bapak Ibu. 66 kitab ini kita makan. 39 PL, 27 PB. Kita makan ini supaya apa? Bapak Ibu, firman itu kekuatan, firman itu madu, firman itu palu, firman itu gada, firman itu api. Bapak Ibu, firman itu kekuatan kita. Sebab perkataan-perkataan Allah menembus sumsum dan jiwa, menembus roh kita, bahkan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Bapak Ibu, Lukas pasal 2 ayat 25, belajar dari kehidupan Simeon yang hidupnya, Bapak Ibu, luar biasa. Dia bucin sekali dengan Roh Kudus dalam hidup ini, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara fisik dan juga secara spiritual, Bapak Ibu. Dan dia berkata, tidak ada yang lain ku ingin di bumi, tiada yang lain yang ku ingini, hanya Kau Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau
apalagi yang mau diinginkan. Jadi Simon bilang, sekarang aku pulang sudah. Sekarang aku pulang. Biarkan aku pulang dalam damai sejahtera. Orang dia sudah ketemu dengan Tuhan. Tidak ada harapan yang lain lagi. Bila setiap hari gereja di tempat ini bertemu dengan Tuhan, sehingga gereja mengalami jada binala itim. Gereja seperti Maria di tempat ini, seperti Maria yang duduk dalam kaki Tuhan. Hentikan semua program-program gereja, mulailah dengan doa dan puasa dan pujian penyembahan. Saya berharap tahun depan menjadi tahun yang luar biasa bagi gereja di tempat ini. Ada kursi-kursi yang kosong dipenuhi, ada banyak hadir dalam pelayanan-pelayanan di tempat ini. Dan saya juga percaya bahwa ketika gereja berkomitmen seperti Daniel, maka kasih karunia impartasi di dalam pelayanan, karunia-karunia roh akan dinyatakan bagi kita di tempat ini. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Saya minta tim musik boleh maju ke depan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau luar biasa bagi kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Ya. Kunci.
Tetapi sekalipun tentara Daud punya orang-orang petempur-petempur, pemanah-pemanah, penunggang-penunggang berkuda, pengumbar batu, orang-orang yang ahli dalam peperangan Tuhan. Mereka punya skill dan kemampuan. Tetapi jika tanpa hadirat Allah menyertai mereka, jika tanpa pengenalan akan Allah untuk mengerti kehendak Allah waktu-waktu mereka, maka semua skill itu tidak ada gunanya. Sebab Amsal berkata bahwa Tuhan, permulaan hikmat dan takut akan Tuhan adalah orang itu harus takut Tuhan. Berikan bagi kami di tempat ini Tuhan, the spirit of Isakar Tuhan, supaya kami bisa berjalan dan memenangkan pertempuran-pertempuran rohani atas kota ini Tuhan, atas pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan bagi kami, untuk mengenali Tuhan serangan-serangan musuh Tuhan, semua kubu-kubu yang dibangun oleh gangguan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dapat kami pahami dengan kasih karunia dan karunia-karuniamu yang luar biasa yang Roh Kudus impartasikan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga jemaat di tempat ini berjalan dalam kasih karunia Allah yang hebat, yang luar biasa, menjadi jemaat yang mengerti hal-hal yang supranatural dalam hidup mereka. Dan kami berdoa Tuhan, ajak Tuhan bagaimana kami memiliki Tuhan kehidupan. Kami minta sama Tuhan supaya diberikan pengertian seperti jemaat di Efesus untuk mengenali Tuhan, memahami betapa lebar kaya dalam tinggi hikmat Allah dalam kehidupan. Lalu kami seperti Maria Tuhan yang duduk mendengarkan perkataan Yesus, dan kami seperti Daniel membuat ketetapan bahwa kami mau hidup bagi Allah, kami mau berbeda dengan dunia ini Tuhan. Kami tidak mau menajiskan diri kami, makanan kami adalah firman Allah, sehingga Allah mengaruniakan kepada kami Tuhan karunia-karunia yang luar biasa yang akan menolong pelayanan-pelayanan di tempat ini Tuhan. Di tempat ini Tuhan akan ada ibadah-ibadah KKR, yang lumpuh berjalan, yang sakit dapat sembuhkan, melihat Tuhan kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Engkau membangkitkan Tuhan para rasul, para nabi, pelayan-pelayan yang hebat dari jemaat di tempat ini dalam nama Yesus. Mereka berjalan dengan Tuhan Roh Isakar dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala Tuhan, biarlah Tuhan memiliki Roh Isakar dalam nama Tuhan Yesus, dengan ketajaman roh untuk mengenali kehendak Allah dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam khotbah, dalam semua yang dia pikirkan, yang ditindakan, dengan Ibu Gembala dalam nama Yesus. Berkati hambanya Pak James dengan istri dalam nama Yesus. Berdiri Tuhan, Tuhan sebagai Barnabas bagi hambamu Tuhan dalam nama Yesus. Berkati dia, hambamu ini Tuhan sebagai pelayan di tempat ini, dan Ibu Tuhan berikan kasih karunia yang luar biasa, mereka berjalan dengan spirit of Isakar Tuhan, dengan karunia-karunia roh, sehingga dalam ibadah-ibadah selalu terjadi manifestasi-manifestasi dari kuasa Roh Kudus di tempat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa, dan dengan demikian kami berkenanan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat, penuhi mereka Tuhan dengan cinta Tuhan. Roh Isakar juga ada kepada mereka, sehingga dalam bisnis mereka dapat mengenali untuk membuat perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian dengan orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Dalam bisnis mereka dapat mengenali mana hal yang baik, yang tidak baik, mana orang jahat, mana orang tidak baik dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan tuntun mereka dalam semua usaha mereka, berikan pengertian kepada mereka. Berjalanlah di sekeliling mereka Tuhan, kiri kanan muka belakang mereka, Roh Allah sungguh-sungguh menuntun mereka. Berkati gerejamu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berkati semua para pelayan di tempat ini, penuhi mereka dengan roh takut akan Tuhan, dengan hadirat-Mu. Semua yang terlibat diberikan Roh Isakar dalam nama Tuhan Yesus, sehingga satu pengurapan tunggal dari Roh Kudus hadir bagi setiap mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji dan segala hormat bagi Engkau, sebab semua dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Elroy Sipahelut yang sudah memberitakan firman Tuhan pada
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman. Kepada pelayan yang bertugas kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan. Segala puji syukur bagimu Bapa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami sudah menerima berkat secara rohani Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Roy. Puji Tuhan, kami mengucap syukur yang tak terhingga Tuhan. Firman-Mu sudah menegur kami, mengajar kami untuk senantiasa kami mempunyai hati yang hormat takut kepada Tuhan, terutama dalam hidup ini. Oh, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami senantiasa hidup lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu, untuk pelayanan di tempat ini, sehingga semua menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, berkati setiap umat-umat-Mu dalam segala usaha. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau tidak pernah berhutang ya Bapa, tapi janji-Mu ya dan amin. Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami mengucapkan terima kasih kembali buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai pengumuman sepekan, saya membacakan hari Rabu jam 7:30 ada ibadah FA di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung, mari kita sama-sama undang untuk sama-sama beribadah FA, untuk senantiasa berfellowship, untuk mendekatkan diri pada Tuhan terutama. Demikian hari Minggu, ibadah raya jam 6 di tempat ini, sekolah Minggu jam 6:30. Senantiasa Tuhan memberkati di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan di tempat ini, supaya Tuhan lebih lagi akan membawa hidup ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga kami lanjutkan untuk ibadah perayaan Natal. Nanti di tempat ini diadakan pada tanggal 14 Desember jam 6 dimulai. Dan ibadah perayaan anak-anak sekolah minggu tanggal 19 Desember. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Sekali lagi minggu depan kita undang juga untuk kembali beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan pengumuman sepekan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita akan menyaksikan sekilas klip video peresmian Gereja Betani Kamis 13 November kemarin. Selamat menyaksikan.
Kita sudah menyaksikan, tentunya kita mengucap syukur ya, kalau Tuhan sudah mengizinkan gereja ini resmi di pemerintahan tentunya ya. Jadi segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Segala persembahan, penyembahan, pujian, ucapan syukur kami pada saat malam hari ini teristimewa, kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Roy Sibahil. Tuhan, kami berdoa buat beliau, berkati segala aktivitas, berkati yayasan Kapernaum, Engkau berkati aktivitas untuk mengcover orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang terkena narkoba dan orang-orang yang terkena HIV/AIDS. Tuhan, ini adalah satu pekerjaan yang mulia. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat beliau. Cover Tuhan segala aktivitasnya dalam nama Yesus. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus, dan istimewa Kau berkati kesehatan beliau dalam rumah tangga. Kau juga berkati Ibu Ayu ya Bapak, yang setia mendampingi beliau untuk bekerja di ladang Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, firman Tuhan pada saat malam hari ini
mengajarkan kami untuk senantiasa duduk tinggal diam dekat di kaki Yesus seperti Maria. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan malam hari ini kami boleh dikuatkan karena Engkau adalah sumber segala berkat dan Engkau adalah sumber segala kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para Menteri, Bapak Kapolri dan Panglima TNI. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya semua pemimpin-pemimpin yang ada dalam negeri ini Tuhan, Engkaulah yang mau milih buat kami-kami. Tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah rancangan-rancangan. Demikian pula Tuhan kami berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jemberana. Kau berkati kota kami ya Bapa, dan istimewa Kau berkati Bapak Bupati kami yang baru saja meresmikan gereja kami. Tuhan Yesus kami berdoa buat beliau, berkati Tuhan kesehatannya, segala program pekerja yang ada di kota Kabupaten Jemberana Engkau berkati. Demikian pula Engkau berkati wakil bupati. Kami serahkan juga seluruh pejabat pemerintah kota kabupaten dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati sampai pada lurah, kepala lingkungan. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana kami berada, kami boleh merasakan damai sejahtera. Sehingga kami boleh fokus kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saudara kemari kita angkat tangan siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkel, usaha rumah makan, usaha budidaya tambang, usaha pabrik rotimu, dan semua apa yang kau kerjakan dalam nama Yesus pasti berbuah keberhasilan. Tuhan tidak mengendaki engkau turun, tetapi kau tetap naik dalam nama Yesus. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sampai selamanya. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin.